Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yudhistira Tasyurosonero atau biasa disapa dengan Yudis. Dan perkenalkan, nama saya Anastasia Utami, biasa disapa Tasya. Pada malam hari ini kami akan bertugas untuk memandu jalannya acara ini. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat datang di pengarahan KTTA Tiramisu 2020. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini, tim Tiramisu akan memaparkan pengarahan mengenai KTTA supaya teman-teman mempunyai informasi yang cukup mengenai KTTA. Selanjutnya, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk mempersingkat acara, langsung saja kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Bidang KTTA Tiramisu 2020 kepada Saudara Yohanes Rama Adi Wicaksana. Kami persilahkan. Tes. Selamat malam semuanya. Kenalin Malam, aku Rob. Yohanes Rama Adi Wicaksana dari Tiramisu 2020. Nggak terasa ya, kita udah sampai di tingkat akhir. Titik di mana apa yang kita impikan ketika mau masuk pertama kali di PKN itu hampir tercapai, yakni yudisium. Yudisium ini di tingkat akhir ini udah sebagai tujuan akhir kita kan di tingkat akhir. Udah ada di depan mata nih. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin dekat dengan tujuan kita, maka semakin bertambah tantangan yang harus kita lalui. Salah satunya ini adalah KTTA, sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti yudisium. Sebagai salah satu syarat kelulusan, sudah layak dan sepantasnya kita mempersiapkan KTTA sejak dini. Mungkin tadi pagi kita semua merayakan Hari Kesaktian Pancasila sambil terkejut sekaligus bingung melihat survei dari lembaga terkait pilihan matkul KTTA. Terkejut karena terkesan mendadak dan sepagi itu, dan juga bingung. Ada yang belum tahu harus memilih apa, atau bahkan ada yang belum tahu akan menulis bagaimana caranya. Oleh karena itu, kami mencoba mengadakan pemaparan ini sebagai respon atas survei dari lembaga tersebut. Tujuannya adalah agar kita semua dibekali dengan bekal awal yang sama dalam mengisi survei. Jadi isi dari pemaparan malam ini itu ada 8 bagian. Yang pertama adalah bagian format. Format ini nanti akan menjelaskan tentang format proposal dan format penyusunan KTTA. Kemudian, 7 bagian lainnya adalah 7 pilihan matkul yang telah diberikan pilihan oleh lembaga. Mulai dari AKU, AKBI, AKPOM, SIA, Audit, KKN, dan Perpajakan. Itu nanti semua akan di breakdown satu persatu, mulai dari cakupan materi, subjek, objek penelitian, lalu sumber data, dan juga intisari-intisari dari setiap matkul tersebut. Dari pemaparan pada malam hari ini, aku harap bisa membantu teman-teman untuk memberikan insight dalam pengisian survei nanti. Jadi pengisian surveinya telah memiliki modal yang cukup untuk dapat memilih matkul sesuai dengan prioritas yang telah diberikan. Karena ini itu menentukan masa depan teman-teman dalam menyongsong yudisium nanti. Supaya teman-teman tuh nanti tahu apa yang sesuai dengan keinginan dan kapabilitas teman-teman semua. Mimpi kita tadi di awal untuk yudisium itu, mimpi itu bukan apa yang ada ketika kita tidur. Tapi mimpi itu apa yang membuat kita sulit tidur. Tidak masalah teman-teman itu memikirkan KTTA dari sekarang. Mungkin terkesan terlalu dini. It's okay. Kerja lembur untuk mencari informasi, mengolah data, menyusunnya nanti. Itu nggak apa-apa. Asalkan mimpi teman-teman di awal tadi, yakni yudisium itu dapat tercapai. Jadi, untuk mempersingkat waktu, ucapkan selamat datang di tingkat akhir buat kita semua. Mari kita wujudkan mimpi kita bersama-sama. Sekian dari aku kembalikan ke MC kepada Tasya dan Yudis. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Rama atas kata sambutannya. Ngomong-ngomong soal KTTA, teman-teman udah pada tahu belum sih KTTA itu apa?
Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau masih bingung nih, terus mungkin masih meraba-raba, gimana sih KTTA itu? Nah, wajib banget buat teman-teman semua untuk memperhatikan pemaparan dari tim tiramisu ini dari awal sampai selesai. Untuk pemaparan pertama, yaitu pemaparan terkait format KTTA yang akan disampaikan oleh Saudara Ari Purnama Aji. Kepada Saudara Ari Purnama Aji, kami persilakan. Baik, terima kasih Yudis. Selamat malam teman-teman. Di sini saya Ari Purnama Aji akan menjelaskan bagian KTTA. Kita mulai dari proposal. Nah, teman-teman, jadi intinya ketika kita akan menyusun KTTA, hal yang pertama kita susun adalah proposal. Jadi proposal ini adalah awal ide kita dan awal nanti untuk melangkah ke bagian KTTA yang sesungguhnya. Next. Nah, gimana sih penulisannya? Untuk petunjuk penulisannya, judulnya, untuk halaman judul saja, margin kiri, atas dan bawah itu 1,5 cm atau sekitar 3,8 cm. Terus untuk margin kanannya sekitar 1 inci. Nah, untuk halaman pengesahan sampai penutup, ya, nanti ukurannya 1 inci. Ingat, ini hanya untuk proposal, bukan untuk KTTA. Untuk KTTA nanti ukurannya tetap, yaitu 1,5 inci untuk bagian kiri, atas, bawah, dan untuk kanan 1 inci. Next. Nah, petunjuk umumnya nanti untuk judul dan subjudul ukurannya 14. Untuk isi atau naskah nanti 12. Nah, kita menggunakan fontnya Times New Roman dan line spacing-nya 2. Next. Oke. Jadi ada 3 bab pertama untuk proposal. Yang pertama, bab pendahuluan, isinya halaman judul, lembar persetujuan, daftar isi. Next. Nah, bab 2, isinya nanti isi berupa tujuan penulisan, metode yang kita gunakan, rencana daftar isi, sinopsis, daftar pustaka. Ayo kita breakdown selanjutnya. Tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan ini nanti berisi calon rumusan masalah, tapi kita tulisannya untuk mengetahui, contoh, mengetahui bagaimana industri fintech, peer-to-peer lending dapat meningkatkan perekonomian negara. Nah, biasanya tujuan penulisan ini umumnya minimal 3, tapi tergantung dengan apa yang ingin kalian bahas nanti dalam pembahasan. Semakin banyak tujuan, semakin banyak yang dibahas dalam pembahasan nanti di proposal yang sesungguhnya di KTTA. Next. Nah, metode penulisan. Metode penulisan ini teknik yang kalian gunakan. Kalian ingin menggunakan teknik yang kualitatif. Kualitatif berarti kalian cuma menggunakan data-data tanpa melakukan regresi, atau kuantitatif yang nanti kalian berkutat seputar angka. Nah, kalau dari buku rujukan kalian bisa menggunakan Suharsimi Aripunto. Kalau bukunya yang bisa digunakan untuk metode kualitatif. Selanjutnya. Nah, soalnya rencana daftar isi. Nah, rencana daftar isi benar-benar kalian buat mulai dari awal. Jadi berisi struktur penulisan dari daftar halaman judul sampai nanti ke bagian penutup. Sampai ada 4 bab kalau di KTTA. Jadi harus dirinci. Nah, sinopsis ini bagian terpenting, teman-teman. Jadi sinopsis ini istilahnya latar belakang yang bakal kita gunakan nanti di proposal KTTA kita. Nanti menguraikan pentingnya topik yang akan dibahas. Misal yang kalian bahas PNB tentang tadi peer-to-peer lending. Berarti kalian harus membahas apa sih masalahnya nanti, terus kalian breakdown. Nah, biasanya nanti di akhir tulisan ada oleh karena itu, atau oleh karena pentingnya topik nanti dibahas judul kalian. Selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya adalah ringkasan tiap bab. Nanti bagiannya berisi apa sih isinya? Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang dan semacamnya. Bab 2 data dan fakta. Bab 3 menjelaskan tentang landasan teori dan semacamnya. Bab 4 berisi kesimpulan. Nah, ini yang perlu kalian mulai bisa cicil dari sekarang, yaitu rencana daftar pustaka. Bisa kalian cari dari buku atau literatur yang akan digunakan. Nah, meskipun bersifat rencana, dalam penulisannya dibuat seperti daftar pustaka. Maksudnya dalam hal ini, formatnya sudah seperti pembuatan daftar pustaka. Next.
Nah, selanjutnya ke bab 3 atau penutup. Nah, penutup bisa dilihat seperti ini formatnya. Jadi nanti yang pertama, rencana pelaksanaan kegiatan. Nanti terdiri dari 8, mulainya kapan, berakhirnya kapan, sampai pengumpulan hardcover. Next. Nah, yang terakhir kontingensi. Nah, kontingensi ini berhubungan misal dalam penulisan tersebut kalian memiliki masalah. Makanya dalam kontingensi ini berisi keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penulisan KTTA dan resiko yang akan ditanggung apabila ada perubahan dalam struktur KTTA tersebut. Next. Nah, selanjutnya setelah kalian menyusun proposal KTTA ini, kalian menyusun yang namanya dokumen KTTA. Nah, dokumen ini lengkap teman-teman. Jadi tadi kalian kan sudah buat tentang daftar isi. Berarti isinya tentang halaman judul, halaman persetujuan karya tulis, halaman pernyataan tulis, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Next. Nah, bagiannya tentu saja yang pertama tadi bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang ini isinya tadi bisa kalian gunakan dari sinopsis yang kalian buat di proposal tadi. Nah, yang kedua tujuan penulisan. Nah, tadi kalian udah buat kan intinya di proposal kalian. Nah, kalian bisa masukin langsung ke proposal kalian ini. Yang ketiga ruang lingkup dan pembahasan masalah. Jadi tentu dalam penulisan ini ada batasan tertentu ya teman-teman. Nggak mungkin kalian akan skopnya luas banget. Jadi nanti dalam ruang lingkup ini misal penggunaannya menggunakan metode job order costing atau semacamnya. Jadi kalian harus batasi seberapa luas pembahasan kalian. Nah, yang keempat metode pengumpulan data yang tadi sudah digunakan misal wawancara dan semacamnya. Yang kelima, sistematika penulisan. Ya, tadi berisi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Next. Nah, yang kedua, data dan fakta. Nanti isinya gambaran umum. Intinya kalau kalian apa yang kalian ingin bahas di bab data dan fakta ini. Misal, kalian membahasnya tinjauan aset tetap pada KPPN Kediri. Berarti yang kalian bahas nanti lebih ke KPPN Kediri itu kayak gimana. Jadi kalian breakdown ide kalian di situ. Nah, yang bab 3, landasan teori dan pembahasan. Nah, landasan teori ini isinya cuma definisi teman-teman. Tapi diusahakan di parafrase ya. Di parafrase itu maksudnya kalian boleh lihat di skripsi atau apa, tapi jangan kalian gunakan secara langsung, tapi diganti kata-katanya sesuai kalian. Nah, yang keempat ini pembahasan. Pembahasan ini tadi hubungannya sama tujuan. Semakin banyak tujuan, semakin banyak pembahasan yang kalian bahas nanti. Yang kelima simpulan, berarti dari apa yang sudah kalian tulis nanti kalian simpulkan. Daftar pustaka seperti yang sudah kalian buat di proposal. Terus lampiran. Nah, selanjutnya ini udah di breakdown tadi latar belakang mirip dengan sinopsis tadi yang bisa kalian gunakan. Terus tujuannya udah kalian buat di proposal. Ruang lingkupnya, batasan atau ruang lingkup dalam penulisan KTTA misal menggunakan metode A saja atau B saja. Nah, yang pengumpulan data tadi yang digunakan misal kalian pakai wawancara, studi pustaka atau angket atau survei juga bisa. Yang kelima, sistematika penulisan berisi bab dari KTTA. Jadi bab KTTA yang tadi bab 1 bab pendahuluan, bab 2 data dan fakta, bab 3 definisi dan pembahasan, bab 4 kesimpulan. Jadi cuma itu aja, tapi kalian rinci. Next. Nah, bab 3, landasan teori dan pembahasan. Landasan tadi udah dijelasin cuma berisi pengertian-pengertian, terus pembahasannya sesuai yang kalian tuju tadi. Terus bab 4 kesimpulan. Kesimpulan ini bisa kalian ambil dari apa yang udah kalian tulis tadi, mulai dari pembahasan. Bisa diambil dari situ. Nah, ini untuk memudahkan kalian teman-teman untuk membuat daftar pustaka. Misal nih, kita ambil buku dari mana? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini. Aplikasi Mendeley ini bisa dibuat untuk kita membuat daftar atau sitasi secara ringkas atau secara otomatis. Next. Nah, kalian nanti unduh Mendeley-nya di desktop lebih mudahnya, terus nanti install. Dan untuk intinya Mendeley ini nanti itu langsung terhubung ke Microsoft Word.
Jadi kalian nanti ketika mau mencari data lebih mudah dan langsung bisa membuat citasinya. Next. Nah, penggunaannya nanti pilih style citation yang akan kita gunakan, klik view, citation style, pilih salah satu. Nah, nanti jika stylenya nggak ada, kalian bisa unduh di Zotero. Dan yang selanjutnya, ketik nama jurnal yang akan kita tuju. Oke. Tambahan di sini, teman-teman, untuk KTTA ini kebetulan kalian bisa menggunakan Turnitin juga, tapi untuk Turnitin ini untuk mengecek seberapa tingkat plagiarisme, tapi untuk KTTA kita nggak ada batas, jadi kita nggak ada kewajiban untuk cek menggunakan Turnitin. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Turnitin nanti juga difasilitasi oleh tim Tiramisu untuk melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya kita melanjutkan tadi untuk Mendeley ini. Setelah selesai, soal yang ada formatnya nanti biasanya akan di local disk C. Terus selanjutnya kalian bisa memulai citation style 1.0. Jika sudah, maka ulangi lagi langkah nomor 1. Saat menulis dan ingin menyisipkan citasinya, maka kalian bisa menggunakan Microsoft Word Reference. Terus kalian pilih menu Insert Citation. Ketika keywordnya bisa nama dari salah satu author atau judul artikel, lalu klik OK. Nah, nanti di dokumen kalian citasinya langsung muncul, dan nanti ketika kalian membuat daftar referensi, dia akan muncul juga. Sehingga intinya Mendeley ini akan memudahkan kalian. Nah, gunanya apa sih citasi ini? Citasi ini sebenarnya untuk mencegah kita dari plagiarisme. Jadi meskipun kita mengambil dari buku, kita harus tetap mencantumkan citasinya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nah, oke. Sekian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji atas pemaparannya mengenai format. Nah, selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu nih dari tadi pagi, yang udah bikin ribet semua grup kelas kayaknya ya, yaitu pemaparan terkait mata kuliah yang ada di KTTA. Nah, jadi malam ini kita akan membahas seluruh mata kuliah yang ada di KTTA. Untuk matkul pertama yang akan kita bahas yaitu mata kuliah akuntansi pemerintah. Oke, untuk mempersingkat acara, kepada Saudari Lola Aritasari, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Yudis dan Tasya atas kesempatan yang diberikan. Jadi teman-teman, kali ini kami dari tim Tiramisu yang pertama akan menjelaskan, mempresentasikan salah satu mata kuliah yang bisa diambil oleh teman-teman di KTTA, yaitu akuntansi pemerintahan. Next, oke. Nah, jadi akuntansi pemerintahan ini itu terkait dengan mata kuliah akuntansi pemerintahan 1 yang sempat kita dapat di semester 3 dan akuntansi pemerintahan 2 yang sempat kita dapat di semester 4. Lalu mengenai ruang lingkup dari mata kuliah akuntansi pemerintahan ini itu ada 2, yaitu akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Apa sih bedanya akuntansi pemerintah pusat dan daerah? Nah, kalau akuntansi pemerintah pusat itu segala sesuatu yang menyangkut sistem akuntansi dan pelaporan pada pemerintahan pusat, baik kementerian lembaga ataupun satuan kerja di bawah kementerian lembaga. Sedangkan akuntansi pemerintahan daerah itu sama sistem akuntansi dan juga pelaporan, namun yang menyangkut pada pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun kota kabupaten. Nah, baik akuntansi pemerintahan pusat ataupun akuntansi pemerintahan daerah ini, itu pembahasannya sebenarnya sama, yaitu membahas mengenai sistem akuntansi dan pelaporan secara keseluruhan atau secara khusus per akun pada laporan keuangan. Jadi yang dimaksud di sini tuh sistem akuntansi dan pelaporan yang umum secara keseluruhan itu maksudnya contohnya seperti kita menganalisis tentang pelaporan keuangan secara penuh. Nah, kalau yang khusus itu misalnya kita menganalisis tentang pos akuntansi, pos belanja pegawai, seperti itu. Lanjut.
Lalu yang selanjutnya mengenai objek kajian. Nah, jadi objek kajian yang dapat digunakan dan diangkat dalam penelitian akuntansi pemerintahan ini adalah yang didasarkan pada PSAP atau aturan-aturan sistem akuntansi pelaporan pemerintah pusat serta daerah yang berlaku. Jadi bisa juga yang selain PSAP. Nah, contoh dari PSAP sendiri itu misal ada PSAP 01 seperti yang berisi mengenai penyajian laporan keuangan, PSAP ketiga mengenai laporan arus kas, 07 akuntansi aset tetap, lalu jenis PSAP ini semuanya ada di guidebook Brigada Satya. Lalu selain pembahasan mengenai PSAP fokus-fokus yang ada di PSAP, kita juga bisa mengambil objek kajian lain. Misalnya contohnya akuntansi belanja dan transfer. Nah, dari objek kajian berupa akuntansi belanja dan transfer ini sendiri, itu kita bisa mengambil fokus pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu pembahasannya dipersempit pada belanja modal atau belanja pegawai. Karena kan pos akuntansi belanja dan transfer itu kan akun-akunnya banyak. Nah, kita bisa mengambil fokus yang lebih sempit, yaitu di belanja modal, belanja pegawai, ataupun belanja-belanja lainnya. Lanjut. Oke, sumber data. Nah, dari sumber data ini bisa dibagi Akpem pusat atau Akpem daerah. Yang seperti aku katakan di awal tadi, Akpem pusat itu kementerian lembaga terkait, baik Kementerian Keuangan ataupun mitra Kementerian Keuangan, lalu ataupun juga satker di bawah kementerian lembaga. Misal kalau Kementerian Keuangan itu ada KPPBC, KPP, KPPN, seperti itu. Lalu sedangkan Akpem daerah itu kita bisa membagi menjadi provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga instansi pemerintahan lain seperti rumah sakit umum daerah, lalu ada kepolisian di daerah, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, nah yang dimaksud sumber data di sini itu referensi materi atau pustaka yang dapat kita gunakan pada saat menyusun KTTA matkul Akpem ya teman-teman. Nah di situ tuh ada banyak pustaka yang bisa kita pakai seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, PSAP yang sebelumnya sempat aku sampaikan, IPSAP, lalu ada Bultek atau Buletin Teknis, lalu selanjutnya ada peraturan Menteri Dalam Negeri, ataupun peraturan Bupati Wali Kota daerah setempat tentang kebijakan sistem akuntansi yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di Akpem daerah nih, nah kita bisa pakai yang peraturan terkait dari Bupati Wali Kota ini, ataupun juga dari Permendagri. Lalu juga ada beberapa buku mengenai akuntansi pemerintah. Nah, semua itu ada di guidebook Brigada Satya. Jadi jangan lupa dilihat ya teman-teman. Lalu yang terakhir, nah kita bisa juga ngambil pustaka itu, mengambil data itu dari website pemerintahan yang terkait nih. Misal kita mau ngambil Akpem daerah, terus kita mau ngambil data dari pemerintah Kota Cirebon misalnya. Nah, kita bisa mengakses website dari pemerintah Kota Cirebon tersebut untuk mendapat data ataupun mendapat data yang diperlukan gitu. Tapi sekali lagi itu bergantung dari masing-masing pemerintah daerah sih teman-teman. Lanjut. Oke, nah yang terakhir itu mengenai intisari bidang. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil matkul Akpem di KTTA tuh kita ngapain sih? Nah, itu ada di sini penjelasannya. Itu pada saat kita ngambil matkul Akpem nih, baik fokus di pusat ataupun daerah, nah kita tuh di situ kita tuh meninjau, menganalisis ataupun mengevaluasi atas penetapan peraturan akuntansi yang berlaku. Baik tadi ada banyak jenisnya, baik PSAP ataupun IPSAP, Bultek, Permendagri ataupun peraturan Bupati Wali Kota yang berlaku tadi terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau secara khusus per akun dalam laporan keuangan tersebut, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi secara singkatnya sih kayak meneliti apakah dalam praktik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut itu laporan keuangannya itu udah sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi misal salah satu contoh itu kayak meninjau bagaimana sih penyajian pos akuntansi, penyajian pos belanja pegawai pada pemerintah kota X. Nah nanti
fakta yang dari pos belanja pegawai pemerintah kota X itu yang terjadi di lapangan itu akan kita bandingkan dengan peraturan yang berlaku. Nah, apakah itu sesuai ataupun tidak sesuai? Nah, secara garis besar itu seperti itu salah satu fokus pembahasan AKPEM. Mungkin sekian dari akuntansi pemerintah. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Lola atas pemaparannya mengenai materi akuntansi pemerintah. Semoga teman-teman bisa paham ya, setidaknya sedikit aja paham mengenai akuntansi pemerintah. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan materi akuntansi keuangan oleh Saudari Desca Putri. Kepada Saudari Desca, kami persilahkan. Terima kasih kepada Tasya dan Yudis atas waktu yang telah kalian berikan. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan saya Desca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klaster akuntansi keuangan yang tentunya akan menjadi salah satu dari 7 klaster yang dapat kalian pilih dalam penulisan KTTA nantinya. Nah, terkait matkul terkait atau mata kuliah terkait, dalam akuntansi keuangan ini ada 3 mata kuliah. Yang pertama terkait pengantar akuntansi yang sudah kita pelajari di semester 1 dan 2. Kemudian ada akuntansi keuangan menengah yang seperti udah kita pelajarin di semester 3 dan 4, dan kemudian ada akuntansi keuangan lanjutan yang sedang kita pelajari pada semester ini dan semester depan. Kemudian untuk ruang lingkupnya, akuntansi keuangan sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat jelas tentunya. Karena pada akuntansi keuangan ini pembahasannya tidak hanya sebatas dengan sektor private yang telah go public saja, tetapi juga bisa untuk sektor private yang belum go public. Nah, tapi dengan syarat utama yaitu entitas yang bersangkutan harus telah membuat laporan keuangan. Nah, untuk contoh sektor private go public itu contohnya seperti PT Astra International Tbk, PT Kalbe Pharma, ada juga PT Unilever dan PT-PT lainnya yang telah listing di Bursa Efek Indonesia tentunya. Dan yang kedua, ada sektor private yang belum melakukan initial public offering atau IPO. Nah, itu contohnya seperti koperasi, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Kemudian, next. Terkait objek kajian. Nah, seperti ruang lingkupnya, kajian klaster akuntansi keuangan ini juga sangat luas. Semua bab dalam PSAK dan RPS dapat kalian jadikan objek kajian. Nah, di sini sudah kita tampilkan beberapa gambaran mengenai tema terkait PSAK. Nah, di sini udah dibagi terkait subclusternya itu ada 2, yaitu terkait akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjutan. Adapun referensi peraturan terkait akuntansi keuangan menengah ini banyak banget. Salah satunya itu ada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, untuk gambaran temanya, dalam PSAK ini terdapat tinjauan terhadap suatu entitas dalam menyajikan dan melaporkan keuangan, laporan keuangan maksudnya, kepada stakeholder sesuai PSAK 1. Nah, untuk PSAK 1 terkait penyajian laporan keuangan ini, objek tinjauan dapat berupa entitas yang berbadan hukum, seperti PT atau CV, dan tinjauan atas PSAK 1 ini lebih ditekankan pada entitas yang belum go public atau entitas yang belum listing di Bursa Efek Indonesia. Karena apa? Karena jika perusahaan tersebut atau entitas tersebut sudah listing atau sudah go public, seharusnya laporan keuangan yang mereka buat itu sudah sesuai dengan PSAK 1. Nah, untuk sumber datanya sendiri, kalian itu bisa menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer itu bisa berupa wawancara, dan data sekunder bisa berupa laporan keuangan perusahaan. Nah, selain PSAK 1 ini, next, itu juga ada PSAK 2 tentang laporan arus kas, PSAK 14 tentang inventory, next selanjutnya. Kemudian ada PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun, PSAK 23 tentang akuntansi pendapatan, next. PSAK 25 tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan, PSAK 30 tentang sewa, selanjutnya. PSAK 56 tentang laba per saham, dan terakhir PSAK 57 tentang kewajiban kontingensi.
Nah, selain akuntansi keuangan menengah, seperti yang udah aku jelasin tadi di atas, itu ada juga akuntansi keuangan lanjutan. Nah, adapun terkait akuntansi keuangan lanjutan ini, itu referensi peraturannya dapat berupa PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Nah, ini seperti yang sedang kita pelajari di minggu pertama ini, di AKL ya. Nah, kalau terkait gambaran temanya, pada PSAK 22 akuntansi penggabungan usaha ini, tinjauannya dalam proses penggabungan usaha, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tinjauan terhadap penilaian aset yang diakuisisi. Nah, untuk sumber datanya sama seperti sebelumnya, itu juga dapat menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan, data penilaian aset oleh penilai, dan catatan RUPS. Next. Nah, selanjutnya terkait sumber data. Sumber data yang dapat kalian gunakan dalam klaster akuntansi keuangan ini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu terkait entitas yang bersangkutan atau perusahaan. Yang udah seperti aku sebutin tadi di awal, ada yang sektor private go public dan ada juga sektor private yang belum go public. Terus yang kedua itu berupa referensi pustaka. Referensi pustaka ini dapat berupa buku, website, terus jurnal nasional maupun internasional, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga udah kami tampilkan beberapa referensi untuk sumber materi. Itu misalnya yang pertama ada buku Accounting Principle dari Warren, ada buku Intermediate Accounting oleh Kieso, ada buku Advanced Accounting oleh BIMS, terus ada modul akuntansi keuangan lanjutan oleh Ibu Iin Indrawati, dan ada juga beberapa website maupun buku terkait akuntansi, contohnya seperti website IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Next. Nah, yang terakhir itu terkait intisari bidang. Nah, pada klaster ini sebenarnya pada dasarnya yang dibahas dalam tugas akhir merupakan tinjauan atas penerapan aturan yang berlaku pada objek yang kita amati. Tinjauan tersebut melihat dan menilai apakah aturan yang berlaku sudah diterapkan dengan benar atau belum. Artinya, referensi peraturan tadi itu kita tinjau kembali. Kemudian, kita dapat meninjau perlakuan akuntansi objek sudah tepat atau belum. Seperti misalnya akuntansi piutang, akuntansi pendapatannya, akuntansi sewanya, itu udah benar nggak gitu. Itu yang pengen kita tinjau, gitu tujuannya. Terus, berhubung objek merupakan sektor komersial, maka aturan yang dipakai dalam tinjauan adalah PSAK. Kemudian, banyak objek yang dapat kita tinjau di sekitar kita. Itu mulai dari perusahaan besar yang sudah go public, ataupun perusahaan kecil yang belum go public tadi. Seperti koperasi, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Itu pasti banyak di sekitar kita. Tapi dengan syarat tadi, perusahaan tersebut atau entitas tersebut itu sudah melakukan pelaporan keuangan. Nah, mungkin teman-teman sekian saja yang bisa aku sampaikan dari klaster akuntansi keuangan. Untuk selanjutnya, aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Desca atas pemaparannya mengenai materi akuntansi keuangan. Selanjutnya akan ada materi berikutnya, yaitu materi tentang akuntansi biaya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafri Bakri. Kepada Muhammad Rafri Bakri, kami persilakan. Baik, terima kasih Yudis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, nama saya Raffi. Jadi di sini saya akan menjelaskan matkul KTTA selanjutnya, yaitu akuntansi biaya. Next. Oke, jadi untuk akuntansi biaya ini sendiri itu nggak jauh-jauh dari teman-teman yang pelajarin sebelumnya. Di semester 3 dan semester 4 itu ada akuntansi biaya 1 dan akuntansi biaya 2. Oke, jadi untuk ruang lingkup akuntansi biaya ini luas ya. Itu teman-teman bisa hampir di seluruh kegiatan badan usaha itu bisa teman-teman lakukan riset di sana. Yang pertama ada industri manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi yang dihasilkan tersebut. Jadi ketika teman-teman di daerah sekitarnya ada perusahaan manufaktur, itu teman-teman bisa banget untuk memilih akuntansi biaya ini. Next.
Nah, ini contoh-contohnya. Jadi perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai macam industri. Jadi contohnya ada perusahaan makanan atau minuman, kemudian ada tekstil atau garmen, kemudian ada aksesoris, terus ada craft dan mebel. Ruang lingkup yang kedua itu ada perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa juga bukan hanya masuk ke akuntansi keuangan, tapi teman-teman juga bisa pakai perusahaan jasa ini untuk kepentingan riset di akuntansi biaya. Jadi sesuai dengan pengertiannya, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Nah, jadi ini contoh usaha yang memberikan jasa ya. Yang pertama itu bisa KAP atau kantor akuntan publik. Kemudian ada kantor pengacara, terus ada klinik, kantor konsultan pajak, pendidikan, kecantikan, jasa cuci, bahkan rumah sakit pun teman-teman bisa melakukan riset untuk kepentingan akuntansi biaya ini. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melakukan riset di perusahaan-perusahaan yang jenisnya seperti ini. Yang pertama adalah perusahaan terbuka atau perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau teman-teman merasa kesulitan untuk mencari perusahaan terbuka, teman-teman juga bisa memakai perusahaan tertutup, yaitu perusahaan yang sahamnya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Next. Nah, bahkan akuntansi biaya ini teman-teman bisa, objeknya juga sangat familiar dan kita, itu teman-teman bisa melakukan riset terhadap UMKM atau usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Jadi untuk kategorinya sendiri, usaha menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang kriteria asetnya 500 juta sampai 10 miliar, dengan kriteria omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Untuk usaha kecil, itu asetnya 50 juta sampai 500 miliar, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Next. Nah, satu lagi itu usaha mikro, ini kriteria usaha yang paling kecil dengan aset maksimal 50 juta, kriteria omsetnya maksimal 300 juta. Nah, jadi dari ruang lingkup tadi, teman-teman itu bisa mengangkat berbagai tema atau objek kajian nih teman-teman. Sesuai yang sudah kita pelajarin sebelumnya, itu yang pertama kita bisa mengangkat tema tentang job order costing. Jadi teman-teman pastinya udah sangat familiar sama tema ini, yaitu job order. Itu kegiatannya adalah mencari biaya produksi yang digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk menjadi biaya produksi langsung dan tidak langsung. Nah, jadi ketika teman-teman tertarik terkait dengan job order costing, teman-teman bisa mengangkat tema ini. Next. Terus yang kedua ada proses order costing. Jadi intinya proses order costing ini adalah melihat aktivitas produksi bersifat terus-menerus, kemudian pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada activity based costing atau ABC. ABC menjadikan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian biaya ditelusuri ke aktivitas dan kemudian ke produk. Yang keempat ada inventory costing. Jadi kalkulasi biaya variabel adalah metode kalkulasi biaya persediaan, di mana semua biaya manufaktur variabel dimasukkan sebagai biaya persediaan, sementara lawannya ada kalkulasi biaya absorpsi atau FAB ya. Itu metode kalkulasi biaya persediaan, di mana semua biaya manufaktur tetap dan variabel itu dimasukkan. Lanjut, ini juga masih familiar sama kita karena kita pelajari di semester 4 juga, itu ada joint cost sama by product. Ini biaya gabungan, kemudian ada split off, terus biaya yang dapat dipisah-pisahkan adalah semua biaya manufaktur, pemasaran, distribusi, dan sebagainya yang terjadi di luar titik split off. Nah, selain 5 materi tadi, sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang tidak bisa dicantumkan dalam PPT ini. Masih ada pricing, terus ada CPP, linear programming, terus juga ada direct costing, differential cost, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman kalau memilih akuntansi biaya itu nggak perlu panik karena temanya sangat banyak. Nah, untuk ketersediaan sumber datanya kita bisa, yang pasti data yang kita peroleh harus tentang perusahaan yang kita pilih, yang menunjang dengan penulisan KTTA kita. Jadi bab 2 itu biasanya tentang gambaran umum perusahaan. Data materi secara umum yang pertama, seluruh biaya yang terjadi di perusahaan yang tempat kita riset. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi atau detail pesanan. Yang ketiga, alur produksi atau alur pemberian jasa. Yang keempat, data mengenai cost driver. Dan yang terakhir, data untuk mengalokasikan biaya. Next. Nah, kita juga bisa memakai harga pasar apabila ada item dari perusahaan tempat kita riset itu yang nggak diketahui harganya. Kemudian referensi utama yang bisa kita dapatkan terkait akuntansi biaya ini, seperti yang sudah kita pakai sebelumnya, yaitu
akuntansi biaya dari Charter, kemudian akuntansi biaya dari Hongren, terus ada akuntansi biaya Mulyadi, kemudian ada akuntansi manajemen Hansen dan R. Mowen. Dan terakhir, intisari bidang dari akuntansi biaya ini, jadi KTTA akuntansi biaya berisi tentang tinjauan, analisis, ataupun evaluasi terhadap penentuan harga suatu produk. Mengetahui bagaimana entitas tersebut menetapkan harganya atau pricing, kemudian dengan data-data yang telah diberikan kepada kita bisa menghitung sendiri dengan metode yang serupa atau metode yang berbeda. Jadi dari perbandingan metode tadi, kita bisa merumuskan kira-kira mana yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kita bisa membandingkan hasil perhitungan kita dengan harga pokok yang ditetapkan entitas. Nah, jadi kita bisa membandingkan nih, berapa sih yang udah diterapin dan berapa yang kita dapetin. Kemudian bisa kita menarik kesimpulan dari tersebut. Kemudian yang kelima, itu berdasarkan perhitungan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, bahkan memberikan saran kepada perusahaan yang menjadi objek penelitian kita agar perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sekian untuk akuntansi biaya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi atas pemaparannya mengenai akuntansi biaya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, gimana nih teman-teman setelah udah ada pemaparan dari 3 matkul, mungkin semakin ngerti atau semakin bingung. Nah, buat yang semakin bingung dan punya pertanyaan, bisa ngisi pertanyaan di link yang udah di-share tadi sore ya, teman-teman. Selanjutnya akan ada pemaparan materi audit oleh Saudari Dinda Aprilia. Kepada Saudari Dinda, kami persilahkan. Oke, makasih Tasya dan Yudis atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Dinda dan di sini akan ngebahas KTTA bagian audit. Nah, sebelumnya audit ini secara garis besar akan dibagi menjadi 2, audit sektor publik dan audit sektor pemerintah. Audit sektor komersial, maaf. Nah, perbedaannya itu ada di mana? Yaitu pada objek pemeriksaannya. Belum ya, bentar. Kalau dalam sektor komersial itu, seperti yang mata kuliah yang kita dapatkan sekarang, objek pemeriksaannya itu di perusahaan-perusahaan yang generating profit. Sedangkan dalam audit sektor publik, yang dijadikan objek pemeriksaannya itu sektor pemerintah yang non-profit. Oke, kita pertama masuk ke audit sektor publik dulu ya. Jadi mata kuliah yang terkait dalam rumpun KTTA ini itu pertama akuntansi keuangan, mulai dari pengantar akuntansi ke akuntansi keuangan menengah, dan sebentar ya. Oke, diulang lagi ya. Mata kuliah terkait dalam audit sektor publik ini yang pertama adalah akuntansi keuangan. Mulai dari pengantar akuntansi keuangan ke akuntansi keuangan menengah sampai akuntansi keuangan lanjutan. Terus yang kedua ada audit keuangan sektor komersial yang kita dapatkan sekarang dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, ruang lingkup audit sektor publik ini menekankan pada kinerja sektor pemerintah. Nah, penilaiannya ini berdasarkan 3E, efektivitas, ekonomis, dan efisiensi. Dimulai dari yang pertama, perencanaan audit kinerja pemerintah, yang kedua, pelaksanaannya, ketiga, pelaporannya, dan yang terakhir, tindak lanjut atas hasil audit kinerja pemerintah. Next. Untuk objek kajiannya, yaitu tinjauan atau evaluasi atas yang pertama, sistem pengendalian internal kementerian, lembaga, atau Pemda. Bagian ini tuh dipengaruhi oleh 5 unsur. Yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Untuk yang kedua, itu kinerja suatu instansi pemerintah yang dinilai dari 3E tadi ya, efektivitas, ekonomis, dan efisiensi. Yang ketiga,
itu tindak lanjut atas hasil audit kinerja suatu kementerian lembaga atau Pemda. Jadi apakah sudah cukup dari lingkupnya dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu pelaksanaan audit kinerja pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sumber datanya ini bisa didapatkan dari yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang kedua, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang ketiga, Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga, dan yang terakhir, Inspektorat Pemerintah Daerah. Masuk ke intisarinya. Jadi KTTA terkait audit sektor publik ini entitas di dalam entitas dan secara umum entitas yang diaudit dan dua pihak eksternal dan pihak internal. Karena ada dua pihak yang terkait tadi, jadi auditor ini tuh harus mengetahui lebih lanjut tentang entitas yang diauditnya agar data-data yang diperiksa itu dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Dan dalam pengolahan datanya harus didasarkan pada peraturan-peraturan dan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, ini yang subbagian kedua ya, audit komersial. Oke, next. Mata kuliah yang terkaitnya gak jauh sama yang publik tadi ya. Pertama, pengantar akuntansi, lalu akuntansi keuangan yang menengah dan lanjutan, lalu sistem informasi akuntansi, manajemen keuangan, dan KSK. Next. Untuk ruang lingkupnya, jadi secara garis besar dibagi menjadi dua, audit internal dan audit eksternal. Perbedaannya ini ada di mana? Yaitu ada di posisi auditor terhadap entitas yang diperiksanya. Kalau di audit internal, auditor itu menjalankan tugasnya dari dalam perusahaannya itu. Nah, secara garis besar yang tujuannya itu untuk manajerial perusahaan, dan yang diperiksa pun secara umum kebijakan perusahaannya udah dipatuhi atau belum oleh karyawan. Nah, untuk audit eksternal, jadi auditor ini berasal dari perusahaan yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan biasanya. Nah, auditor yang dari luar ini akan memastikan apakah laporan keuangan dari perusahaan itu sebenar dan layak dari sisi kinerja keuangan di masa lalu dan posisi keuangan perusahaan di sini. Selain itu, audit eksternal juga akan mengevaluasi kinerja klien. Nah, oke. Next. Itu tadi secara garis besarnya ya, eksternal dan internal. Untuk kalau mau breakdown lagi ini ada 10 subbagian. Secara lengkapnya ada di guidebook yang nanti akan disebar. Jadi di sini akan dijelaskan secara singkat aja. Yang pertama itu proses audit ya. Proses audit itu ya rangkaian kegiatan audit, mulai dari penilaian risiko hingga publikasi dan komunikasi laporannya ke klien terkait, ke perusahaan yang terkait. Dan yang kedua ini ada kode etik profesi auditor. Jadi membahas tentang kode etik profesi akuntan publik dan udah taat atau terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga ini perencanaan audit. Ini pengembangan strategi menyeluruhnya sebelum dilakukan audit tersebut. Yang keempat, risiko ini adalah implikasi risiko yang dihadapi auditor dalam melaksanakan audit nantinya. Terus yang kelima ini ada program audit. Program audit ini perumusan proses audit dalam hal pengujian dan pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh auditor, perumusan prosesnya. Terus yang keenam ada materialitas dan bukti. Hal ini menekankan tingkat materialitas dan temuan-temuan audit yang bakalan mempengaruhi ke penilaiannya di akhir nanti. Jadi tingkat materialitasnya dan temuan-temuannya. Yang ketujuh ada audit pengendalian internal. Jadi audit pengendalian internal itu dilaksanakan untuk memperoleh gambaran dan pengendalian internal klien. Jadi auditor akan meneliti dan mendeteksi ada salah saji atau tidak material atau tidak. Dan pengendalian internal ini
sudah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan atau tidak gitu. Yang kedelapan, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini jadi auditor itu akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dan akan memperoleh tingkat kewajaran mulai dari wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, ataupun tidak memberikan pendapat. Nah, yang ke-9, penerbitan laporan audit. Penerbitan laporan audit ini berarti akhir dari proses audit, mencakup penerbitan, koordinasi, dan komunikasi dengan. Yang terakhir ini tindak lanjut audit. Jadi si laporan audit yang tadi dihasilkan itu ditentukan udah kecukupannya, keefektifannya, dan ketepatan waktunya. Oke, next. Untuk sumber datanya ini diambil dari perusahaan-perusahaan entitas yang mempunyai penerapan sistem akuntansi keuangan, informasi, dan pengendalian internal yang memadai. Tahu memadai atau tidak dari mana? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, adanya standard operational procedure dan bagian siklus dalam manajemen entitas. Yang kedua adalah keuangan entitas yang sudah diaudit dan diaudit. Lalu yang ketiga ada bagian atau divisi audit internal entitas. Nah, ini berarti kan masuk ke audit internal ya, karena di dalam perusahaan buat. Nah, kalau misalnya kalian mau milih topik yang audit internal ini, dipastikan dulu kalau di dalam perusahaan itu tuh benar-benar ada divisi audit yang terpisah dan bertanggung jawab langsung ke pemimpinnya. Soalnya ada beberapa yang auditnya itu cuma bagian dari badan pengawasan doang gitu. Nah, yang itu berarti dia belum termasuk ke kriteria yang bisa dipakai di KTTA ini, karena belum termasuk bagian audit tersendiri. Selanjutnya, yang kedua ini kantor akuntan publik. Ini berarti dia sebagai auditor eksternal. Ada, kalau misalnya contoh-contohnya bisa dicari di internet ya, ada beberapa yang memang udah ternama, itu mungkin bisa lebih banyak mendapatkan datanya, jadi tinggal dicari aja. Terus, dan dipastikan akuntan publiknya itu udah menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia ya, IAP. Gitu, karena itu yang udah diakui sama pemerintah. Yang sumber data yang ketiga itu dari standar yang udah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI tadi, mulai dari umum, standar pelayanan lapangan, standar pelaporan, serta interpretasinya. Terus yang sumber data akhir itu dari referensi pustaka, dari buku, peraturan, jurnal ilmiah, tautan, dan lain-lain. Untuk referensinya bisa dibuka di guidebook nanti ya. Gitu. Selanjutnya. Oke, sebelum ke ITAR ya. Tadi mungkin ada yang kelewat di sininya. Ada objek penelitian ya. Objek penelitian itu jadi bisa dibagi dua tadi, dari kantor akuntan publik dan dari internal audit perusahaan gitu. Nah, objeknya nih pastikan fokus di audit aja, gak usah terlalu jauh ke lingkup sistem pengendalian internalnya. Terus kita masuk ke intisari. Jadi KTTA audit komersil itu meninjau gimana sih proses audit itu berlangsung. Nah, kalau misalnya di bidang komersial ini, secara umum tuh lebih ke arah subjektivitas, sedikit yang arahnya tuh numerik gitu. Jadi dalam pengolahan dananya dan pembahasannya itu harus dikaitkan dengan peraturan, standar-standar, atau studi lain yang berlaku. Gitu. Sekian pembahasan dari saya mengenai KTTA bidang audit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Tasya dan Yus. Terima kasih kepada saudari Dinda atas pemaparannya. Nah, teman-teman, jadi dari keempat pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa mata kuliah terkait klaster-klaster ini sebagian besar telah kita pelajari di tingkat 2 dan juga ada yang kita pelajari di tingkat 3. Untuk yang materi pertama yaitu terkait AKPEM,
yaitu terkait dengan akuntansi pemerintah pusat dan juga terkait dengan akuntansi pemerintah daerah. Kemudian ada akuntansi keuangan, yaitu terkait dengan pengakun, AKM, serta terkait dengan AKL. Kemudian ada akuntansi biaya, yaitu terkait dengan materi-materi yang baru saja kita pelajari di tingkat 2 sebelumnya. Dan juga mungkin dari sebagian besar dari kita masih awam ketika mendengar tentang materi audit. Ya, karena emang audit ini kita belajar di tingkat 3 ini. Jadi maklum lah untuk kita masih belum seberapa paham dengan materi tersebut. Tapi tenang aja nih, materi audit itu nggak susah kok, sama aja dengan materi-materi yang ada di KTTA ini. Nah, matkul audit ini bisa kalian jumpa di semester 5 dan semester 6. Kemudian masing-masing mata kuliah memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari ruang lingkup, literatur, hingga intisari. Ngomong-ngomong, gimana nih? Masih semangat nggak teman-teman buat dengerin materi berikutnya? Tentunya masih semangat ya. Kita lanjut ya. Banget. Yoi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang materi sistem informasi akuntansi yang akan dibawakan oleh Saudari Aulia Putri. Kepada Saudari Aulia Putri, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Yudis atas waktunya. Selamat malam semuanya. Di sini saya Aulia Putri akan menjelaskan KTTA Cluster Sistem Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Sebelumnya dalam memilih mata kuliah KTTA ini kita harus tahu dulu apa saja sih bahasannya, objek serta sumber data yang dibutuhkan, bahasan atau ruang lingkup terkait sistem informasi akuntansi, yaitu yang pernah kita pelajari di SIA pada semester 4 yang lalu dan sistem informasi akuntansi pemerintah yang saat ini kita pelajari. Namun masih ada banyak tema yang belum diangkat nih dari materi SIA yang telah dipelajari. Oke, next. Berikut ada beberapa bahasan atau ruang lingkup terkait materi SIA. Yang pertama itu ada proses pengembangan SIA, tinjauan proses bisnis, teknik dokumentasi yang include dengan data flow diagram dan flowchart. Yang keempat ada relation database. Yang kelima ada pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Yang keenam ada perancangan formulir, jurnal, buku besar, dan tambahan. Yang ketujuh ada sistem informasi akuntansi dalam dunia usaha. Next. Yang kedelapan ada pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Kesembilan ada sistem siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus akuntansi aktiva tetap, termasuk dengan siklus penggajian. Yang terakhir ada sistem pelaporan dan buku besar. Bahasan di atas ini masih bisa digali lebih banyak, bukan berarti bahasan yang tidak ada di ruang lingkup ini tidak pernah diangkat atau dibahas sebelumnya, tetapi karena keterbatasan informasi menjadi penyebab utama ketidaklengkapan dari contoh judul yang tersedia. Next. Oh ya, untuk objek kajiannya ini sendiri, untuk mata kuliah SIA ini sangat banyak, teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti mendapatkan mata kuliah SIA itu bisa diambil di mana aja sih objeknya. Nah, jenis objek SIA itu bisa di perusahaan swasta atau komersil, perusahaan BUMN, koperasi, terus kantor-kantor pemerintah lainnya. Nah, yang penting itu dari objek KTTA tersebut itu mempunyai data yang kalian butuhkan untuk menyusun KTTA. Untuk lebih lengkap, materi dan bahasan KTTA mata kuliah ini akan ditemui di buku-buku referensi SIA. Selanjutnya, nah berikut adalah sumber datanya. Yang pertama itu pasti ada sumber data pustaka, yaitu buku-buku yang telah dan yang masih kita gunakan. Nah, di semester sebelumnya kita sudah menggunakan buku dari sistem informasi akuntansi
dari Romney dan sistem akuntansi dari Pak Mulyadi. Terus buku-buku yang dijadikan dasar ini dari materi atau yang dipilih, namun ada beberapa buku yang paling sering dirujuk oleh cutting. Nah, ini buku-buku data pustaka yang sudah dirangkum, yang sering banget yang sering banget digunakan oleh cutting. Nah, yang kedua itu adalah sumber data langsung dari objek yang dituju. Yaitu ini adalah sumber data yang di mana kita mencari informasi tersebut di dalam perusahaan. Ya, yang next. Nah, ada 4 macam metode. Ini pasti teman-teman sering banget ketemu ya. 4 metode yang sering digunakan dalam menyusun KTTA. Yang pertama itu ada tinjauan, kedua ada analisis, ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada desain sistem. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat nih, apa sih perbedaan dari mereka. Nah, yang pertama itu tinjauan. Kalau tinjauan itu pemeriksaan atau penyelidikan kegiatan pengumpulan data dan pengambilan penyajian data dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Kalau analisis itu menguraikan satu pokok jadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat melihat hubungan satu sama yang lain serta fungsi masing-masing bagian. Terus evaluasi, kalau evaluasi itu dapat menilai suatu progres. Nah, apakah dia sudah mencapai tujuan dengan mengumpulkan bukti-bukti atas penilaiannya tersebut. Terus yang terakhir ada desain sistem. Desain sistem ini itu adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis data. Next. Oke, closing statement dari SIA. Dalam penyusunan KTTA SIA, kita tuh dituntut untuk melihat apa yang telah terjadi di lapangan terkait dengan teori sistem informasi akuntansi ini. Dalam membandingkannya, bisa menggunakan keempat metode yang disebutkan sebelumnya. Terus, objek yang dapat dipilih itu dan sesuai dengan materi SIA yang juga cukup mudah untuk didapat. Jadi, untuk teman-teman yang nanti mendapatkan SIA, bisa ini untuk searching nanti di guidebook dari Tiramisu. Oke. Sekian dari klaster SIA. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Alia yang sudah memaparkan tentang materi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya masih ada 2 matkul lagi nih. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada pemaparan materi perpajakan oleh Saudari Ratu Safira. Kepada Saudari Ratu, kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Yudis dan Tasya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratu Safira Aksara yang akan memberikan pemaparan terkait KTTA Klaster Perpajakan. Next. Jadi di klaster perpajakan ini ada beberapa mata kuliah terkait. Itu ada pengantar perpajakan, ada perpajakan 1 dan perpajakan 2 yang sudah kita pelajari di tingkat 2, dan juga ada akuntansi perpajakan. Next. Untuk ruang lingkupnya, perpajakan ini dibagi menjadi 2, ada sektor privat dan ada sektor publik. Di sektor privat, kita itu bisa membahas tentang kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, serta membahas tentang kesesuaian aturan dengan apa yang terjadi di lapangan, yang dilakukan baik oleh wajib pajak badan maupun oleh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk sektor publiknya, dalam hal ini adalah kesesuaian perlakuan perpajakan antara aturan dengan aplikasinya di lapangan yang melibatkan instansi pemerintah. Jadi intinya untuk sektor privat dan sektor publik ini dia sama, yaitu kita meninjau kesesuaian gimana sih peraturan perpajakannya dengan yang ada di lapangan,
Tapi bedanya itu kalau di privat berarti kan dia buat WP badan dan WPOP. Kalau di sektor publik berarti dia itu melibatkan instansi-instansi pemerintah. Seperti itu. Next. Nah, untuk objek kajiannya, objek kajian ini kan merupakan yang akan kita angkat sebagai topik gitu ya. Di perpajakan ini dia itu dibagi menjadi dua objek kajiannya. Pertama itu ada perpajakan dan yang kedua itu akan ada akuntansi perpajakan. Untuk perpajakan sendiri, dia itu terdiri dari yang pertama, itu ada perubahan atau penyesuaian PTKP dari tahun ke tahun. Kemudian ada hubungan antara penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap pencarian piutang pajak. Kemudian ada kepatuhan wajib pajak OP dan wajib pajak badan, penerimaan PPN per sektor bisnis, misalnya itu sektor perdagangan dari tahun ke tahun, terus juga bisa tinjauan terhadap penggunaan sistem elektronik dalam perpajakan. Terus juga kita bisa membahas terkait dengan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dan juga PPh final. Nah, selain itu, kita juga bisa membahas terkait isu-isu terkini pajak, kayak tax amnesty, terus habis itu ada teknik penghindaran pajak atau tax avoidance, ada transfer pricing, tax saving, dan juga kita itu bisa membahas tentang insentif pajak yang diberikan terkait adanya COVID. Seperti itu. Next. Nah, untuk akuntansi perpajakannya, kita itu bisa melakukan tinjauan atas akuntansi persediaan di perusahaan X, terus bisa juga kita itu objeknya akuntansi untuk PPh pasal 21, 22, 23, juga untuk PPh final, PPN, akuntansi piutang, akuntansi investasi, akuntansi aktiva tetap. Nah, kan kita udah tahu waktu tingkat 2 itu kalau ada perbedaan-perbedaan antara akuntansi komersil dan akuntansi perpajakan. Nah, itu bisa kita angkat sebagai topik. Jadi, kita itu bisa melakukan perbandingan antara akuntansi komersil dan akuntansi perpajakan. Next. Nah, jadi seperti yang kita lihat, objek kajian pajak itu sangat luas. Jadi, teman-teman itu bisa mengambil satu subjek, tetapi ditinjau dari berbagai sudut pandang perpajakan. Misalnya itu kita pakai subjek perusahaan, kita itu pakai subjek perusahaan komersial. Nah, kita itu bisa meninjau cuma dari PPh pasal 21-nya saja. Kayak gitu. Next. Nah, buat sumber datanya, ini tuh bisa kita bagi lagi kan, kayak tadi ruang lingkupnya bisa dari sektor privat maupun sektor publik. Kalau sektor privat berarti kan kayak WP badan dalam bentuknya itu perseroan maupun BUT. Jadi bisa perusahaan-perusahaan yang sudah go public maupun perusahaan-perusahaan yang belum go public. Selain itu kita juga bisa pakai data-data kayak yayasan, terus habis itu civic, kayak gitu. Bisa juga UMKM, karena kan mereka semua melakukan kewajiban perpajakan. Terus bisa juga kita tinjau dari WPOP terkait PPh pasal 21-nya. Terus kalau untuk sektor publik itu ada kantor konsultan pajak, KPP, dan instansi pemerintah lainnya. Terus, nah untuk sumber materinya, kita itu bisa pakai modul perpajakan yang dikarang oleh Bapak Jaksaranta, bisa juga pakai modul PPN yang dikarang oleh Bapak Untung Soekarji, buku pelaporan pajak penghasilan karangan Gustian Juanda, buku tentang akuntansi pajak karangan Gunadi, beberapa website seperti Ortax, Klinik Pajak, Ruang Pajak. Nah, sebenarnya itu banyak lagi referensi, baik dari buku maupun website-website tentang perpajakan dan akuntansi perpajakan. Gitu. Nah, jadi intisari dari klaster perpajakan ini, KTTA sebatas menyesuaikan antara aturan yang terdapat di peraturan perpajakan dengan bagaimana sih aplikasinya di lapangan. Nah, hal yang perlu diingat bahwa pajak dan akuntansi perpajakan itu sangat luas kajiannya. Jadi teman-teman yang mau ambil pajak itu nggak usah takut. Jadi kalian itu bisa memilih satu objek kajian yang dikiranya mampu gitu. Misalnya itu kita mau observasi WPOP, terus kita kaji gimana sih kewajiban PPh pasal 21-nya. Atau misalnya kita mau
observasi UMKM terkait dengan pelaksanaan PP 23 2018-nya. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan klaster perpajakan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Tasya dan Yudis. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ratu atas pemaparan terkait materi perpajakan. Oke, sebelum masuk pada pembahasan materi terakhir, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa klik link yang udah kami sediakan pada sore hari tadi ya. Atau bisa klik di bit.ly/pertanyaan KTTA, P besar, KTTA besar. Nah, nanti pada akhir acara akan ada sesi tanya jawab, yang mana beberapa pertanyaan akan kami bahas dalam sesi tanya jawab tersebut. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja masuk ke materi terakhir, yaitu materi tentang hukum keuangan negara. Kepada Nabila Arsyadani, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, Yudis. Selamat malam semuanya. Di sini saya, Nabila, akan menjelaskan mengenai gambaran pilihan mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Hukum Keuangan Negara sendiri sudah kita terima waktu semester 2 kemarin, pas kita masih di tingkat 1. Ini matkul terakhir yang akan kita bahas hari ini, jadi tenang saja. Yang pertama, tentang Hukum Keuangan Negara. Waktu kita masih di tingkat 1, kan dosen kita sering banget bilang kalau hukum keuangan negara itu pasti berhubungan dengan paket undang-undang keuangan negara. Nah, itu adalah salah satu referensi yang kita pakai dalam pembuatan KTTA di hukum keuangan negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Next. Lalu, ruang lingkup yang akan kita bahas dari hukum keuangan negara itu sangat luas. Keuangan negara mempunyai ruang lingkup yang luas, yaitu meliputi hak dan kewajiban negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta kekayaan negara. Untuk referensi yang dapat kita ambil itu kita dapat mengacu pada RPS Hukum Keuangan Negara kemarin di semester 2. Misalnya, kita ruang lingkupnya adalah barang milik negara. Ruang lingkup barang milik negara sendiri ada banyak. Misalnya, kita mengambil ruang lingkup tentang pengadaan barang milik negara. Itu saja bisa diperinci lagi, misal pengadaan barang modal. Selain pengadaan barang milik negara, kita juga bisa mengambil perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, dan penghapusan. Lalu, ruang lingkup lainnya yaitu investasi pemerintah, penyertaan modal pemerintah, dan piutang negara. Masih tadi. Nah, terus selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah. Misal, bagaimana suatu objek yang akan kita ambil menyelesaikan kerugian negara. Bagaimana pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dan pengawasan keuangan negara di instansi yang akan kita ambil. Selain itu, hukum keuangan negara juga membahas tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, seperti dana desa. Salah satu topik yang paling sering aku temuin di KTTA milik Kating adalah itu tadi yang dana desa. Hampir aku lihat itu banyak banget yang ambil topik tentang ruang lingkup tentang dana desa. Selain ruang lingkup yang aku sebutin tadi, masih banyak juga ruang lingkup lain yang bisa kita ambil dari mata kuliah hukum keuangan negara. Next. Nah, objek dalam penyusunan mata kuliah hukum keuangan negara itu bisa diambil dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, contoh yang instansi pemerintah itu misalnya KPP Pratama Pondok Aren, RSUD Karyadi,
sekolah negeri, TNI AU, puskesmas, desa, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan layanan umum, dan lain-lain. Kan tadi itu kita masih membahas tentang instansi yang yang milik pemerintah. Untuk instansi non pemerintah itu bisa next. Nah, untuk yang instansi non pemerintah itu misalnya kan Pemda Bekasi. Pemda Bekasi itu ngadain lelang buat konstruksi jalan layang di Kalimalang. Yang menang itu PT Waskita. PT Waskita itu BUMN, setauku. Nah, lantas Pemda memberi dana ke APBN atau dana untuk membangun konstruksi tersebut pada PT Waskita. Nah, dari sudut pandang HKN sendiri, PT Waskita itu kan dia mengelola uang yang diberikan oleh pemerintah. Maka dalam sudut pandang HKN, PT Waskita tersebut dapat dijadikan objek penelitian terkait dana yang diberikan oleh Pemda Bekasi tadi. Next. Nah, sumber data yang dibutuhkan untuk menjelaskan tentang sumber data yang dibutuhkan untuk mata kuliah Hukum Keuangan Negara sendiri, kebanyakan yang aku lihat adalah data primer, yaitu yang menjelaskan tentang keadaan nyata atau real dari topik dan objek yang akan diteliti. Nah, data primer sendiri itu harus diambil langsung dari objek yang kita ambil. Misalnya, kita mengambil topik pengadaan BMN di KPP Pratama Pondok Aren. Maka data yang diperlukan adalah dokumen-dokumen proses pengadaan barang dan jasa di KPP Pondok Aren. Nah, data ini sendiri kan tidak tersedia misalnya di internet sebagai data sekunder, karena kita harus mengambil sendiri data tersebut dari KPP Pondok Aren. Contoh lain, misal kita mengambil topik tentang penatausahaan barang dan jasa, maka dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen proses penatausahaan barang dan jasa. Jadi, untuk data sekunder sendiri, di Hukum Keuangan Negara, aku melihat dari KTTA milik Kating, itu memang tidak terlalu banyak. Kebanyakan dari mereka mengambil data primer yang diambil langsung dari objek yang mereka teliti. Nah, intisari dari HKN yaitu kita meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana suatu proses pengelolaan keuangan dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi di dunia nyata dengan peraturan tertulisnya. Misalnya di KPP Pondok Aren tadi, kita melihat BMN-nya udah sesuai belum sama peraturan terkait tentang pengadaan barang milik negara. Kalau udah, berarti kita analisis, mungkin kita meninjau itu apa yang kira-kira bisa ditingkatkan lagi dari proses itu tersebut. Nah, perlu diingat bahwa pembahasan matkul-matkul ini hanya sebatas gambaran umum tentang apa yang kira-kira akan diteliti dan dibahas oleh teman-teman dalam KTTA. Sangat disarankan teman-teman semua dapat mengembangkan subjek, objek, topik, dan data yang diperlukan yang dapat dikonsultasikan dengan dosen pembimbing teman-teman nanti. Next. Nah, selanjutnya kita dapat melihat referensi KTTA dari kakak-kakak tingkat Adiga Nadia. Yang di sini kami sudah mengambil beberapa contoh KTTA dari kakak-kakak tingkat Adiga Nadia yang dapat diakses melalui link berikut. Bisa ditampilkan itu spreadsheet-nya. Di link ini nanti teman-teman akan diarahkan ke spreadsheet yang berisi topik, tema, KTTA menurut mata kuliah yang dipilih, judul KTTA, nama penulis, dan link menuju arsip KTTA kakak-kakak tingkat kita. Nah, misal di bagian akuntansi pemerintah. Di akuntansi pemerintah kan tadi sudah dijelaskan bahwa temanya bisa kita ambil, misal Mitra Kementerian Keuangan.
Contoh judulnya, tinjauan atas penerapan akuntansi persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, penulisnya adalah Kak Muhammad Kemal Ramadan yang akses KTTA-nya dapat dilihat di link tersebut. Contoh lain, misalnya ini yang sheet satunya lagi. Nah, ini misalnya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan kita membahas tema tentang akuntansi sewa. Contoh judul yang dapat kita ambil adalah analisis atas dampak penerapan PSAK 73 tentang sewa pada PT Patra SK. Nah, di spreadsheet ini kita dapat melihat link yang akan langsung dialihkan ke KTTA milik Kak Laura. Nah, bisa dicontohkan mungkin buat dibuka. Ya. Nah, kalian bisa mengambil referensi dari KTTA milik Kak Laura melalui link tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa tidak semua judul KTTA ada di link ini. Kami hanya mengambil beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Untuk lebih lengkapnya yang mengenai KTTA milik kakak-kakak Atiga Nadia itu dapat kalian akses di bit.ly/Atiga Nadia di folder KTTA. Nah, nanti di sana kalian pertama mencari judul dan nama penulisnya. Terus judul dan nama penulis. Terus langsung dapat kita cari nama penulis tersebut di folder arsip KTTA. Nah, ini contoh yang HKN yang tadi saya di sini dapat dilihat bahwa anggaran desa dan dana desa sendiri yang saya ambil contohnya ada 2. Misal tinjauan atas penyusunan APBDes Desa Watu Gede berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang disusun oleh Kak Alia yang dapat diakses di link yang ada di sini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebih saya kembalikan ke Yudis dan Tasya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas pemaparannya mengenai materi hukum keuangan negara dan juga referensi KTTA. Nah, jadi teman-teman berdasarkan 3 mata kuliah terakhir, yaitu SIA, Perpajakan, dan juga HKN, itu materinya sudah kita dapat di tingkat 1 dan 2 ya. Jadi mungkin teman-teman punya gambaran mengenai materi matkul tersebut. Oke teman-teman, masih pada semangat nggak nih buat lanjut ke sesi tanya jawab? Atau gini aja deh, aku mau lihat kalian masih pada nyimak nggak sih? Coba deh komen di chat Zoom atau enggak di chat YouTube, ketik kata lanjut, biar kita juga tetap semangat nih walaupun udah malam. Ketik kata lanjut gitu. Nah, mantap banget nih masih antusias ya, padahal udah malam nih. Oke, kita lanjut ya ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu
sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Kepala Bidang KTTA 2020 kepada Yohanes Rama. Kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Yudis dan Tasya. Mungkin ini pertama aku ngerangkum beberapa pertanyaan yang tadi udah sempat ditanyain via link ya. Beberapa terangkum pertanyaan karena ada pertanyaan yang sama, jadi nanti aku jelasin secara jelas saja biar nggak berulang kali. Terus nanti setelah penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah terangkum itu bisa nanti ada yang bertanya via Zoom. Bisa nanti on mic setelah pemaparan terkait pertanyaan yang udah kurangkum ini. Oke, next. Oke, yang pertama itu, apakah KTTA ada sidang? Jadi, aku mau bahas timeline KTTA dulu berarti secara keseluruhan ya. Jadi kan pertama itu kita sekarang survei prioritas matkul kan, prioritas cluster. Setelah itu nanti ketika kita sudah mendapatkan itu yang tadi di peraturan itu nanti ditentukan oleh lembaga. Nah, setelah mendapatkan itu baru kita bikin proposal. Proposal ini berjalan selama 6 minggu. Selama 6 minggu mulai dari minggu ke-5 sampai dengan setelah UTS 3 minggu. Setelah pembuatan proposal nanti dilanjutkan dengan pengambilan data. Pengambilan data ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pengambilan data ini bisa dilakukan berbarengan dengan PKL atau tidak. Setelah pengambilan data, mulailah baru penyusunan KTTA. Penyusunan KTTA ini dan proposal juga itu mulai berdiskusi dengan dosen. Nah, berarti kan kalau apakah KTTA ada sidang ini terkait dengan penilaian KTTA. Penilaian KTTA itu sebenarnya cuma ada dari revisi dosen penilai. Jadi ketika kita sudah mengembangkan KTTA, lalu dosen penilai itu mengoreksi dan memberikan beberapa revisi, dan dosen penilai akan memberikan kembali ke kita. Setelah kita melihat titik-titik mana yang perlu direvisi dan melakukan revisi, baru dikumpulkan lagi. Jadi alur KTTA hanya sampai situ aja terkait penilaian, sampai revisi dari dosen. Jadi tidak ada terkait sidang ya. Itu dari timeline KTTA sendiri sebagai pembuat KTTA. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pemilihan mata kuliah dan penentuan nanti dapatnya berdasarkan apa mata kuliahnya? Oke, berarti ini ke timeline pertama matkul. Berdasarkan peraturan lembaga yang keluar tadi pagi, itu dijelaskan bahwa hasil survei ini dan penentuan matkul itu ada di pihak lembaga. Jadi aku benar-benar mohon dengan sangat teman-teman itu milihnya hati-hati dan serius. Lihat kemampuan dan minat teman-teman dalam memilih prioritas matkul karena itu sangat menentukan nanti apa yang akan kalian tulis. Ketika salah pilih di awal, maka itu akan sedikit menambah beban teman-teman ketika melakukan penulisan. Tapi bukan berarti itu sebuah bencana besar ya. Itu bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi, karena deadline-nya masih bisa besok dan pemaparan tadi kurasa udah cukup jelas dari teman-teman bidang KTTA juga, teman-teman bisa mulai dari malam inilah, bisa lihat-lihat lagi guidebook-nya, bisa dilihat lagi tadi contoh-contoh referensi KTTA-nya yang ada di spreadsheet, lalu memastikan lagi, aku tuh tertariknya di bidang mana sih? Gitu. Diprioritasin dari urutan 1 sampai 4 itu yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat teman-teman ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan data sekunder diperbolehkan? Nah, setelah memilih ini dan proposal, kita sampai di tahap pengambilan data. Berdasarkan pengalaman cutting tahun ini, karena adanya pandemi, beberapa dosen itu secara terang-terangan memberikan keterangan kepada mahasiswanya bahwa pengambilan data sekunder diperbolehkan melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengambil data primer. Tetapi pada umumnya, secara general ya, itu data primer dan data sekunder itu ditentukan atas diskusi mahasiswa dan dosen. Sebelum masuk ke diskusi antara mahasiswa dan dosen, aku jelasin dulu data primer dan data sekunder itu apa ya. Data primer itu data yang kita ambil langsung di lapangan, jadi dalam bentuk wawancara atau pengambilan langsung ke kantor-kantor, itu data primer. Sedangkan data sekunder itu kita mengambil data yang sudah ada. Jadi data yang udah diolah oleh pihak lain, kita ambil untuk kita analisis di bagian yang lain gitu.
Jadi bedanya yang satu benar-benar kita murni ambil sendiri di lapangan untuk data primer, sedangkan data sekunder itu kita ngambil data yang udah diolah oleh pihak lain. Lalu kembali lagi ke bagian diskusi antara mahasiswa dan dosen. Ketika mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbingnya, berarti kan menyusun proposal. Dalam proposal itu nanti akan tertuang judul dan juga kira-kira tujuan dari penulisan KTTA teman-teman. Jadi setelah dilihat dari tujuan itu dan menentukan subjeknya, itu bisa berdiskusi dengan dosen kira-kira dari subjek ini bisa nggak sih diambil data primer, contohnya misalkan terkait pajak. Bisa nggak sih kita itu mengambil laporan keuangan PTA misalkan, apakah mereka mengizinkan atau tidak, itu dipertimbangkan antara keduanya dan juga dilakukan konfirmasi dengan PTA yang sebagai subjek penelitian kita. Apabila tidak diizinkan dan sudah berkonsultasi dengan dosen juga, itu bisa mengarah ke data kedua yakni data sekunder. Itu terkait dengan perusahaan yang non-pemerintah ya. Gimana kalau dengan perusahaan yang pemerintah? Nah, terkait dengan satker pemerintah. Ketika kita mau mengambil data yang ada di satker pemerintah, berarti kan itu mayoritas akan kita lakukan berbarengan dengan PKL. Nanti ada prosedur yang disebut dengan surat riset. Surat riset ini akan menjadi kunci teman-teman untuk ngambil data di satker-satker pemerintah tersebut. Itu seperti surat izin resmi. Jadi teman-teman yang ngambil matkul yang subjeknya itu satker-satker pemerintah, itu bisa mempersiapkan surat riset sebelum mulai PKL, sehingga ketika nanti PKL dan ingin mengambil data itu punya kuncinya. Jadi akan sangat kesulitan jika nanti PKL dan membutuhkan data tapi nggak punya surat riset. Untuk surat riset nanti formatnya akan kami sediakan. Jadi nanti teman-teman tinggal ngelis butuhnya berapa, di mana saja, dan untuk apa. Maksudnya data yang diambil itu seperti apa. Nanti lembaga akan mengkonfirmasi ke teman-teman dan akan kami sampaikan apakah surat risetnya sudah terbit atau belum, apakah di ACC atau tidak. Itu terkait tadi data primer dan data sekunder. Dari mana sumber data untuk KTTA diambil? Tadi dari data primer dan data sekunder, dan juga bisa dari sumber pustaka yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Mulai dari sumber pustaka buku atau literatur-literatur sebelumnya maupun website-website yang terpercaya. Untuk sumber data sendiri tadi di bagian penjelasan format itu nanti bisa dicek terkait dengan plagiarismenya, apakah kira-kira teman-teman itu menyomot data dari literatur lain itu sudah tertulis di karya tulis lain atau belum. Itu nanti bisa dicek menggunakan Turnitin. Lalu selanjutnya itu dari pertanyaan secara umum. Sekarang ke pertanyaan per matkulnya bisa dibantu teman-teman yang tadi. Lola, Desja. Oh, oke, mungkin aku lanjut dulu. Ini sambil ku lihat lagi respon dari yang teman-teman isi. Apakah pemilihan KTTA besok itu menjadi pilihan permanen? Itu tergantung kebijakan lembaga. Jadi pilihan teman-teman apakah sudah sesuai dengan slot lembaga dan juga variabel-variabel yang diperhatikan lembaga, itu nanti kebijakan dari lembaga. Untuk sementara ini patokannya itu. Kemudian udah. Iya, berdasarkan link referensi tadi, dengan kita mencantumkan nama penulis KTTA tersebut, itu juga menjadi sarana buat teman-teman untuk kontak dengan cutting tersebut. Jadi bisa tanya-tanya secara langsung lebih jelas bagaimana cara pengambilan datanya atau penentuan judulnya kenapa bisa seperti itu, dan juga terkait dengan hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya nanti.
Lalu untuk syarat penamaan judul, seperti yang tadi dibahas di HKN, kan rata-rata pada membahas tentang desa ya. Nah, itu sebenarnya untuk judulnya apabila mirip itu tidak masalah, asalkan tidak sama satu dosen pembimbing gitu kan. Satu dosen pembimbing itu tidak cuma membimbing satu mahasiswa, tapi dalam satu kelompok. Nah, asalkan dalam satu kelompok itu tidak ada yang sama, sepertinya tidak masalah. Lalu untuk perbedaan antara tinjauan, analisis, dan evaluasi tinjauan itu kita lebih melihat dari sisi awalnya dulu. Kita ini tinjauan, analisis, dan evaluasi itu seperti bab 1 dan 2, bab 2 dan bab 3. Bab 1 itu pendahuluan. Jadi kita melihat dulu nih apa yang mau kita bahas, kira-kira dari sisi mana kita mau ngulik subjek kita. Nah, lalu analisis itu ketika kita sudah mengerjakan apa yang mau kita ulik itu. Misalkan dengan subjek PTA dan objeknya itu PPH 21 misalkan. Nah, kita ngelihat nih bagaimana sih data-data PPH 21 perusahaan tersebut, apakah sudah benar pelaporannya, perhitungannya, dan juga penyajiannya. Lalu evaluasi itu dari data-data yang sudah kita ambil di lapangan itu kita sandingkan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita bisa memberikan saran sebaiknya begini loh terkait penggunaan PPH 21-nya di perusahaan itu. Misalkan kita menemukan kekeliruan atau kita bisa mengakses bahwa pemakaian PPH 21 di perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh iya, dari sekian mata kuliah mana yang paling umum disukai? Berdasarkan data tahun lalu itu, mayoritas kating-kating Adiga dan dia itu memilih akuntansi keuangan. Ini jarak antara yang nomor 1 ini agak jauh dengan jarak yang nomor 2. Hampir 5 kali lebih rendah ya. Jadi akuntansi keuangan ini sangat banyak sekali peminatnya. Lalu disusul yang peringkat kedua ada Akpom, HKN, dan SIA. Ini range-nya tipis-tipis selisihnya. Dan yang paling sedikit peminatnya ini tahun lalu itu Akbi. Tapi itu tahun lalu ya. Untuk kuota lembaga tahun ini belum di floor. Jadi masih melihat prioritas teman-teman condongnya ini ke matkul mana. Tapi ini sharing dari KTTA tahun lalu untuk kuotanya seperti itu tadi. Lalu untuk penyusunan KTTA alangkah lebih baik jika urut sesuai dengan bab-babnya. Misalkan kita nentuin judul dulu baru objek dulu. Apabila kita sudah menentukan objek dulu, kita bisa konsultasi ke dosen pembimbing, memberikan saran dan masukan. Seperti, Pak, aku udah punya ini nih. Gimana kalau judulnya kayak gini. Nah, itu semua keputusan kembali lagi hasil diskusi antara mahasiswa dengan dosen. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mulai dari judul. Mungkin untuk pertanyaan terkait Akpom, AKEU, dan HKN bisa dibantu Lola, Desa, dan NAP. Oke, mungkin Akpom dulu kali ya. Halo? Boleh. Oke, dengar kan ya suaraku? Dengeran? Oke. Ram? Halo, kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Oke, jadi kalau berdasarkan form pertanyaan itu, Akpom tadi ada yang tanya, kalau kita milih fokus ke akuntansi pemerintah daerah, itu apakah kita hanya boleh milih provinsi, kota, kabupaten? Nah, enggak teman-teman. Jadi kita juga bisa milih pemerintah di tingkat desa ataupun kecamatan. Jadi kalau contoh dari kakak tingkat yang tahun kemarin itu, kalau di arsip kakak tingkat itu ada yang meninjau pengalokasian dan penggunaan dana desa di desa Puhu, Kabupaten Gianyar, itu di Bali. Lalu ada juga yang meninjau atas akuntansi aset tetap di Puskesmas Kecamatan
Kronjo Kabupaten Tangerang itu. Lalu yang kedua untuk APPEM itu ada yang tanya, apakah pada saat kita mengambil badan layanan umum, fokus pembahasan badan layanan umum itu apakah termasuk APPEM? Jawabannya iya, karena di KTTA kakak tingkat yang tahun kemarin itu ada satu pembahasan di APPEM mengenai BLU, yaitu penerapan akuntansi pendapatan pada BLU yang berupa rumah sakit umum daerah di Banyumas gitu. Mungkin itu aja dari aku, Ram. Oke, thank you Lola. Mungkin dari akuntansi keuangan dulu, Desca. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku bakalan menjawab beberapa pertanyaan ya yang udah kita dapat dari JIPOM. Yang pertama itu terkait boleh nggak sih akuntansi keuangan itu topiknya UMKM? Terus di sini aku mau menjawab. Sebenarnya akuntansi keuangan tadi seperti yang udah bilang, ruang lingkupnya itu luas banget. Kita nggak cuma berpatok pada PSAK yang sudah aku sebutin tadi, ada PSAK 1, 2, 14, dan lain-lain, tapi kita juga bisa menjadikan objek penelitiannya itu UMKM. Karena apa? Karena UMKM sendiri itu memiliki SAK sendiri, itu berupa SAK EMKM yang namanya. Terus kalau dilihat dari tahun lalu juga banyak cutting-cutting dari akuntansi 2017 itu juga selain UMKM, mereka itu juga ke koperasi, ke masjid, dan lain-lain. Jadi nggak sebatas perusahaan yang udah go public dan udah IPO tadi istilahnya. Terus terkait dengan pertanyaan, akuntansi keuangan itu boleh nggak sih objeknya berupa pemerintah desa dan kecamatan? Nah, itu udah dijawab sama Lola ya. Alangkah lebih baiknya menurut aku jika kalian ingin menjadikan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan itu menjadi objek KTTA kalian, itu kayaknya lebih baik ke ranah akuntansi pemerintah aja, lebih tepat gitu. Bukan di akuntansi keuangan, karena biasanya akuntansi keuangan ini terkait sektor komersial aja. Terus juga terakhir ada juga yang nanya, kalau misalnya terkait data sumber tadi udah dijawab sama Rama ya. Terus kayaknya itu aja sih Ram yang bisa aku rangkum karena pertanyaannya rata-rata sama gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Desca. Mungkin selanjutnya ada beberapa nih dari HKN. Nabila bisa? Tes. Aku tadi, makasih Rama. Aku tadi lihat di GForm kan, ada yang tanya tentang data pengambilan HKN itu di mana, sama perlukah data primer. Tadi udah aku singgung waktu aku pemaparan, kalau data di HKN itu kebanyakan data primer. Ini berdasarkan yang aku lihat dari KTTA Milkating. Jadi, perlukah data primer? Perlu. Menurutku sendiri itu perlu. Soalnya, karena emang kebanyakan data HKN diambil dari objek langsung, bukan yang bisa diambil dari sumber lain. Nah, makanya HKN, sumber data HKN sendiri itu nanti langsung ke objek penelitian yang kita tentukan. Mungkin itu dulu, Ran. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Mungkin sekian untuk sesi pertama terkait tanya jawab dari form tadi. Sekarang aku buka untuk yang pertama ini 3 pertanyaan dulu dari teman-teman yang join via Zoom. Bisa on mic aja nggak apa-apa. Terutama ditekanin dulu buat pertanyaan terkait pemilihan matkul terkait survei besok ya, karena deadline-nya besok kan. Mungkin bisa dimulai pertanyaannya. sih aku jawab kok Om. Iya, Muhammad Aan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, dari yang saya dengar tuh dari info dari cutting-cutting tuh katanya pemilihan matkul buat KTTA Yes. Putus. Mungkin terputus ya. Halo? Iya, gimana? Iya. Udah kesambung lagi. Udah. Sorry tadi keluar. Oke. Aku ulangin lagi ya. Jadi aku beberapa hari kemarin tuh dengar beberapa info dari cutting, katanya kalau penentuan buat matkul KTTA ini tuh tergantung sama IP. Jadi kayak ada IP sekian sampai sekian itu cuma boleh dapatnya itu bakalan di matkul ini IP sekian sampai sekian tuh dapatnya di matkul ini. Itu benar nggak? Oke, terima kasih untuk Aan pertanyaannya. Ditampung dulu ya sampai 3 ya. Terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, boleh izin bertanya nggak? Boleh, silakan Adito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan tim Tiramisu. Saya izin bertanya. Ini titipan sih dari teman kelas saya. Jadi dia nanya kalau misalnya sebenarnya data sekunder sama data primer tuh kira-kira ngaruhnya apa sih? Dan kira-kira boleh nggak kalau misalnya kita tuh hanya pakai data sekunder gitu tanpa memakai data primer? Dan pengaruhnya ke penilaian tuh apa kira-kira kalau yang mungkin teman-teman tahu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Adito. Kita tampung dulu untuk pertanyaan ketiga mungkin. Ya, dipersilakan Kevin Mirza. Izin bertanya. Kenalin aku Kevin dari kelas 544, cuma mau nyampein pertanyaan dari teman kelasku sih. Izin bertanya, kenapa tahun ini penentuan matkulnya ditentuin sama lembaga ya? Kan soalnya tahun kemarin katanya dari angkatan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Kevin Mirza. Aku mulai jawab yang sebenarnya pertanyaan pertama sama ketiga ini mirip. Pertanyaan pertama itu kenapa yang nentuin bukan dari angkatannya, dan pertanyaan ketiga itu kenapa lembaga. Bisa dilihat dari dua pertanyaan ini berarti kesimpulannya itu bahwa konsep yang dibawa lembaga pada tahun ini itu agak berbeda dengan tahun lalu. Jadi lembaga itu di tahun ini punya kebijakan dengan peng baru itu bahwa lembaga akan menentukan bidang dan dosen pembimbing KTTA berdasarkan urutan prioritas yang telah teman-teman pilih besok. Di situ jelas di nomor 3 dari Peng 1 PKN 83 tahun 2020 itu terstate dengan jelas di situ. Jadi bidang Tiramisu sendiri nggak bisa ikut ambil alih dalam penentuan bidang per mata kuliah teman-teman karena dalam koridor itu kita dibatasi oleh lembaga. Jadi keputusan mutlaknya dari final di lembaga. Jadi kita cuma bisa ngasih arahan, ngasih guide ke teman-teman gimana memilih mata kuliah dengan prioritas yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan dan minat teman-teman. Mungkin mau ditambahin, Fikri? Sebelumnya, kenalin aku Fikri ya. Jadi mungkin terkait pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga itu saling berkaitan ya. Sebenarnya yang disampaikan Rama itu adalah keputusan sejauh ini gitu. Karena kita juga masih melakukan rekonsiliasi sama lembaga terkait matkul dan dosbing. Nah, berdasarkan tahun-tahun lalu kan emang istilahnya ada di mana tidak berada di titik equilibrium gitu kan, peminat dengan supply dari matkul tersebut atau kuota. Nah, itu nanti akan dilakukan rekonsiliasi. Tapi pada saat ini yang berdasarkan
pengumuman yang terkait itu pada saat ini hanya berdasarkan survei pertama. Nah, jadi sementara ini yang bisa kami sampaikan adalah itu terkait matkul dan dosen pembimbing. Ya, karena kalau misalnya dibilang berdasarkan tahun lalu pun kebijakannya beda kayak gitu. Jadi untuk saat ini jawaban yang bisa kami berikan adalah berdasarkan pengumuman tersebut, matkul dan dosbing itu ditentukan oleh lembaga. Kedepannya kita tunggu saja, kita berdoa yang terbaik, semoga dapat kebijakan atau keputusan terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Fikri. Izin menjawab lagi untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan penilaian dosen apakah akan lebih tinggi dengan data primer atau data sekunder. Ini sebenarnya secara general ini kembali lagi ke diskusi teman-teman dengan dosen. Jika subjek yang teman-teman pilih itu memungkinkan untuk mengambil data primer, maka akan sangat lebih baik dari sisi usaha dan juga penilaian dari dosen tersebut. Karena ketika kita mengambil data sendiri ke lapangan, kita terjun dan itu benar-benar usaha jeripayah kita gitu. Jadi berbeda dengan data sekunder kan. Kalau data sekunder itu kita tinggal duduk dan mengolah data yang udah ada aja. Tapi ketika kita data primer, kita benar-benar ngambil ke lapangan, bertanya, wawancara, dan juga berkonsultasi dengan orang-orang dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi menurutku dosen akan lebih menghargai dengan data primer dibanding dengan data sekunder. Tetapi kembali lagi berbagai pertimbangan akan sangat ditimbang-timbang oleh dosen terkait dengan situasi saat ini seperti yang PJJ dan Corona ini. Beberapa dosen juga sudah mengarahkan untuk data sekunder kan. Nah, tapi secara general, maksudnya dalam kondisi normal, apabila tidak terbatas oleh jarak seperti ini, akan sangat lebih baik apabila teman-teman bisa mengambil data primer. Sekali lagi, itu keputusan bersama antara teman-teman dengan dosen. Dosen pasti akan memberikan masukan, apabila data primer, kelebihannya ini, kekurangannya ini, begitu juga dengan data sekunder. Dengan pilihan tersebut, teman-teman akan bertanya-tanya dalam hati, apa data terbaik yang bisa teman-teman ambil untuk penulisan KTTA teman-teman, sehingga menghasilkan karya yang maksimal. Gitu dari aku. Oke, Gimana makasih teman-teman Rama. udah? Oke, sip. Iya, sama-sama. Mungkin bisa dibuka 2 pertanyaan lagi teman-teman bagi yang masih penasaran. Setelah itu akan kita akhiri sesi pemaparan kita. Oke, baik, sepertinya tidak ada. Bisa dikembalikan ke MC atau moderator. Sebelum itu, mungkin untuk G-Form tadi tetap kita buka terus. Jadi teman-teman kalau mungkin ada yang baru kepikiran nanti malam atau besok pagi mau ditanya, dipersilakan. Nanti akan kami jawab via media yang akan diberitahukan selanjutnya. Sekian dari sesi tanya jawab kali ini. Kembali ke Tasya dan Yudis. Baik, terima kasih kepada Rama, Fikri, dan juga tim Tiramisu bidang KTTA lainnya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Semoga teman-teman cukup puas dengan jawaban dari tim Tiramisu sendiri. Dan seperti yang Rama bilang tadi, pertanyaan masih dibuka ya linknya. Jadi nanti teman-teman yang masih penasaran masih bisa tanya-tanya lagi. Nah, selanjutnya, sebelum menutup acara kita, akan ada kata penutup oleh Ketua Tiramisu 2020 kepada Saudara Muhammad Musakaful Fikri. Kami persilakan. Baik, terima kasih Tasya atas waktunya. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin tadi saya tidak sempat hadir di pembukaan ya, karena ada kelas juga. Nah, jadi gini teman-teman,
saya pengen menyampaikan bahwasannya tim Tiramisu pada saat ini akan berusaha semaksimal mungkin melakukan rekonsiliasi dengan lembaga, memberikan pengarahan ke teman-teman, memberikan informasi, dan menunjang terkait kelulusan kita semua. Ya, yang kedua, saya minta tolong kepada teman-teman semua, satu angkatan kita ya, mohon doanya untuk angkatan ini semuanya supaya berjalan lancar semuanya. Supaya tidak ada kendala ke depannya. Supaya tim Tiramisu ini bisa kuat menghadapi tekanan sana-sini ya. Walaupun kadang ada yang lumayan mepet deadline-nya, kayak hari ini kan, deadline besok. Tapi saya mau apresiasi sekali lagi untuk tim Tiramisu, khususnya bidang KTTA, dan bidang-bidang terkait yang membantu juga. Saya mau ucapkan apresiasi, dan apresiasi sebesar-besarnya juga kepada teman-teman semua yang telah ikut andil serta partisipatif dalam pengarahan KTTA di awal ini. Gitu. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan ya, terkait info-info dari lembaga atau yang kesebar itu, misalnya itu krusial, contohnya kayak tadi pagi, jangan buru-buru gitu untuk isinya, observe aja dulu. Jadi banyak tadi pertanyaan dan banyak yang udah keisi duluan, tapi takutnya nggak ada gambaran awal, jadi nggak perlu buru-buru gitu. Nanti akan ada tindak lanjut dari angkatan, akan ada pengarahan lebih lanjut. Jadi teman-teman, saya pesan kepada teman-teman tidak usah terlalu buru-buru ya dalam hal apapun itu. Nanti juga ada PKL, ada KTTA akan ada lagi gitu. Jadi tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya adalah saya mau mengingatkan kembali bahwasannya pada esok hari itu surveinya ditutup pukul 14.00. Dan mohon dipertimbangkan dengan baik semua aspeknya. Mulai dari minat, kemampuan di matkul tersebut, ya kan? Terus objeknya mana tahu sudah dapat. Nah, itu dipertimbangkan semua. Guidebook, PPT, YouTube video akan kami sediakan dari tim Tiramisu untuk teman-teman semua. Jadi stay tune aja di website kita. Nah, tapi sebelumnya disclaimer, YouTube-nya nanti akan di-share melalui channel yang lebih formal ya. Jadi sebenarnya ini bukan channelnya Tiramisu, cuman karena ada hal urgent, jadi ini channel Tiramisu. Udah banyak juga yang subscribe, boleh unsubscribe nanti soalnya beda konten ya channel ini. Jadi silahkan teman-teman nanti di stay tune aja di websitenya, nanti akan kita development lagi website dari Tiramisu ini, dari Brigada Satya. Dan saya pesan tingkat 3 ini timeline-nya tumpang tindih gitu. Jadi mohon untuk teman-teman semua siap dalam menghadapi apapun. Baik itu PKL, KTTA, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya dari tim Tiramisu atas kekurangan yang kami kekurangan kami, dan kami mohon kritikan dan saran dan masukan terkait apa saja yang telah kami lakukan, disampaikan saja mungkin melalui Gform atau melalui apa nanti akan kami sediakan. Semoga semuanya sukses selalu. Dari saya itu saja, mohon doanya untuk angkatan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tiramis 2020 Muhammad Musakaful Fikri atas pengarahannya. Dengan berakhirnya pengarahan dari Saudara Fikri, maka berakhir juga rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Tiramisu 2020 yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara kita pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada KKWKK dan seluruh hadirin yang sudah menghadiri acara dari awal sampai selesai. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara kita pada malam hari ini. Kemudian sebelum rapat ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan.
Kami selaku pemandu acara juga mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Tiramisu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.